Di sini saya akan sharing mengenai personal finance, skill yang wajib dimiliki seorang yang baru mendapatkan uang atau seorang pelajar yang menerima uang. Personal finance ini menurut saya adalah skill yang sangat penting karena ini adalah fondasi dasar kita dalam mengelola keuangan. Personal finance yang baik akan membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Jika personal finance kita buruk, maka kedepannya kita akan buruk dalam mengelola keuangan. Ini merupakan fondasi dasar dari segalanya. Kenapa ini penting? Karena finance ini seperti operating sistem hidup kita. Kamu finance hancur, gak bisa makan, tidur, finance kuat, segala hal, karena ini segala hal kedepannya itu membutuhkan uang ya. Mulai dari kita sekolah, kuliah membutuhkan uang. Maka dari itu personal finance kita harus bagus. Kenapa personal finance harus bagus? Agar arah-arah hidup kita jelas dan tidak mudah dikendalikan uang, dan hidup kita tidak terpaksa ya. Personal finance yang pertama adalah catat ya. Ini adalah sebagai dasarnya. Catat arus kas keluar masuk kita, mencatat pengeluaran kita yang kita keluarkan untuk kebutuhan barang atau sebagainya. Mencatat pemasukan yang kita dapatkan dari gaji agar kita tahu ya, ini adalah fondasi dasar dari personal finance, yaitu adalah mencatat. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu adalah hal yang kita perlukan untuk menunjang hidup seperti makan, pakaian, pendidikan, biaya sekolah. Sementara keinginan adalah hal-hal yang kita tidak perlukan tapi kita masih bisa hidup, seperti liburan, beli iPhone, beli jam tangan mewah. Itu adalah keinginan yang kita semestinya tidak perlukan ya. Kita harus mengutamakan kebutuhan dan kita tidak boleh terjebak bias. Kadang ada otak impulsif dalam diri kita untuk membeli suatu keinginan, seperti misalnya, oh kita harus liburan nih. Itu otak kita akan terus ingin liburan. Otak kita itu otak impulsif ya, ada otak impulsif. Jika ingin liburan, maka kita akan membenarkan segala cara untuk liburan. Atau kita ingin membeli HP, akan membenarkan segala cara untuk membeli HP. Itulah otak impulsif kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah delay 1 minggu sebelum membeli barang. Ini butuh enggak ya barang ini, HP ini? Oh saya kan sudah punya HP ya. Kalau gak beli, hidup ini terganggu enggak? Misalnya membeli laptop untuk kebutuhan kuliah, oh berarti itu termasuk kebutuhan karena menunjang tugas perkuliahan. Ini fungsi atau emosi ya. Cara belikan konsumtif, beli HP harus 10 kali lipat penghasilan kita. Harga satu HP harus 10 kali lipat penghasilan kita. Ini fungsi atau emosi ya. Oh HP ini apakah ini untuk gengsi atau emosi kita? Kita harus bisa ya mengendalikan otak impulsif kita. Kadang membenarkan segala cara untuk membeli sesuatu. Harus mengendalikan otak impulsif dalam diri kita ya. Bayar segera dan hindari kredit utang. Lunasi semua hutang, dan hutang kurang bagus ya. Karena ada efek bunga snowball. Kalau hutangnya bertumpuk maka lama-lama akan banyak, kita akan susah ya karena hutang ini. Semestinya kalau kita punya hutang, kita harus bayar ya. Hendaknya kita tidak boleh memiliki hutang. Dana darurat ya, ini kaitannya dengan hutang. Dana darurat ini sangat penting. Sebelum kita berinvestasi, sebelum kita kehilangan pekerjaan atau sebagainya, harus menyiapkan dana darurat minimal 6 bulan kita hidup, atau dana darurat untuk sebelum berinvestasi saham atau kripto. Terima
gajian kita sisihkan untuk tabungan, dana darurat atau investasi ya. Warren Buffett, do not save what is the left after saving, but spend what after save. Jadi kita sisihkan dulu gajian kita, jangan sisakan ya. Sisihkan gajian 5 juta misal, sisihkan berapa, 3 juta untuk investasi dan dana darurat, 2 juta untuk kebutuhan hidup. Kalau kita nggak sisihkan, maka uang tersebut akan habis tanpa kita sadari. Jadi sisihkan, bukan sisakan. Asuransi kesehatan, BPJS, kita harus mendaftarkan keluarga kita atau anak kita ke asuransi kesehatan, karena sakit nggak ada yang tahu ya. Ini bertujuan untuk melindungi cash flow, dana darurat tiba-tiba agar tidak kemakan ya. Daripada dana darurat kemakan atau investasi yang habis, mending kita mendaftar asuransi kesehatan BPJS untuk amit-amit kita tiba-tiba sakit ya. Kalau kita misal menjual saham yang posisi nyangkut, likuidasi jualan kesehatan, mending pakai BPJS. Ingat ya, kesehatan nomor 1, uang nomor 2. Harus memahami inflasi. Setiap orang memiliki inflasinya masing-masing. Seperti contohnya, dulu 50.000 bisa membeli banyak makanan kebutuhan pokok, sayur-sayuran, nasi, dan lengkap. Sekarang 50.000 hanya bisa membeli sayuran sedikit atau membeli lauk seperti chicken. Setiap orang memiliki inflasinya masing-masing. Seperti dulu satu biskuit harganya 10.000, lalu sekarang 2 potong biskuit harganya 10.000. Inflasi, kenaikan harga. Lalu yang 9, kapan harus berinvestasi? Yang pertama, ketika sudah tidak ada hutang. Yang kedua, dana darurat sudah aman. Yang ketiga, mindset kita sudah benar. Yang keempat, kita punya BPJS, asuransi dulu. Yang keenam, kita mengerti apa yang kita investasikan. Misalnya saham apa yang kita investasikan. Oh, saham bank. Yang ke-10, investasi return. Kita harus memahami return investasi kita yang kita investasikan, misal 5 atau 6% per tahun untuk reksadana pasar uang. Kan bahwa pentingnya untuk mencatat keuangan, karena mencatat adalah dasar dari personal finance kita. Tanpa mencatat, kita tidak tahu arus kas yang kita keluarkan untuk keuangan. Lalu yang adalah plan kondisi keuangan. Kita harus atur kondisi keuangan kita. Misalnya untuk kuliah kita alokasikan berapa, untuk orang tua kita alokasikan berapa, untuk investasi masa depan, membeli emas. Kita harus plan, membuat rencana terkait dengan keuangan. Jangan ditunda, jangan nanti-nanti, karena nanti itu nggak ada ya. Sekian mengenai personal finance, saya ucapkan terima kasih.